Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 7 ya, yaitu tentang perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran 2. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran 2. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Ayo membaca anak-anak, bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Nah, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, perhatikan di sini anak-anak, keterangannya bahan dasar. Nah, di sini ya dengan tradisional ya, masih dengan tangan cara pembuatannya. Kemudian ini sudah menggunakan mesin ya. Nah, yang ini juga ya memintal dengan cara tradisional dan dengan mesin. Kemudian yang ini menenun dengan cara tradisional dan dengan mesin ya. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju anak-anak. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ayo berlatih anak-anak, bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti ya. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Anak-anak, isi cerita dapat berupa kalimat pertama yang kalian beri garis bawah, yaitu sebagai berikut ya. Pada paragraf pertama, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Kemudian paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ayo berdiskusi anak-anak, kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Diskusikan dengan temanmu, lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Nah, di sini ya, kalian tuliskan hasil diskusinya. Informasi yang ada di dalam teks bacaan tadi. Kamu bisa menulisnya sesuai dengan yang ada di teks tersebut ya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Bahan dasar pakaian yang
dapat berasal dari serat alami dan serat buatan ya. Kemudian zaman dahulu bahan dasar pakaian dari kayu melalui cara dipukul-pukul hingga tipis. Saat ini pengolahan bahan dasar pakaian dapat diolah melalui mesin canggih dan pakaian yang dihasilkan makin beragam. Nah, informasi ini bisa kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri ya, dengan kalimat kalian sendiri. Nah, di situ banyak sekali informasinya. Ini hanya sebagai contoh saja. Ayo mengamati anak-anak jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian seperti pada gambar ya. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Nah, sekarang tuliskan keragaman pekerjaan yang kamu lihat di gambar tadi ya. Contohnya, 1. Petani kapas. Tugas yang dilakukan adalah menanam kapas. Kemudian yang kedua, pemintal kapas, yaitu memintal serat kapas menjadi benang. Kemudian yang ketiga, penenun kain, yaitu menenun benang menjadi kain. Yang keempat, perancang busana, yaitu membuat pola baju atau merancang baju. Kemudian yang kelima, penjahit pakaian, yaitu menjahit kain menjadi pakaian. Kemudian yang keenam, penjual baju, menjual baju hasil rancangan. Ayo mencoba anak-anak, kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keragaman pekerjaan. Kamu boleh menuliskan pekerjaan apa saja ya. Di sini banyak sekali pekerjaan yang bisa kalian tuliskan di sini. Contohnya, ya, peragawati, tugas yang dilakukan memperagakan baju karya desainer atau perancang busana. Kemudian sutradara, tugas yang dilakukan membuat film atau drama atau sinetron ya. Kemudian aktor, tugasnya menjadi pemain film atau drama atau sinetron ya. Kemudian pilot, pekerjaannya adalah mengemudikan pesawat. Kemudian guru, yaitu mengajar siswa. Nah, kalian boleh menuliskan pekerjaan yang lain ya, ini hanya contoh saja. Ayo mengamati anak-anak. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Ya, meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air sehingga bisa mengambang ya anak-anak. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Apa yang dilakukan saat meluncur anak-anak? Ya, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Kemudian yang kedua tangan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Ketiga, ambil napas dalam-dalam. Condongkan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air ya. Kemudian yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. 5. Kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air.
Kemudian yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak terus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Nah, sekarang bacalah teks di atas ya. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Nah, jawabannya ada di bawahnya ya. Nah, ini dia jawabannya anak-anak. Ya, jawaban dari pertanyaan tadi ya. Bisa kalian baca. Ayo mencoba. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Ayo kita belajar berenang. Ikuti petunjuk berikut ya. Ya, 1. Penyesuaian dengan air. Rendam tubuh sampai leher, kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha. Lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat. Lakukan berulang-ulang. Berjalan di dalam air. Kaki dengan lutut ditekuk, dengan lengan diayun di dalam air. Lakukan ke arah depan secara berulang-ulang. Berjalan biasa ke depan dan ke belakang. Lakukan berulang-ulang dengan berpasangan. Kemudian latihan bernapas ya. Masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air. Tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan. Kemudian berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya. Lalu masukkan wajah ke dalam permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan berulang kali. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik napas dalam-dalam, kemudian embuskan melalui mulut dan hidung. Sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Kemudian yang keempat, lakukan gerakan meluncur. Badan berdiri tegak di tepi kolam, kedua tangan lurus dirapatkan ke atas, bungkukkan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding tembok kolam renang ya. Jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan itu anak-anak 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir ya. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat. Ya. Di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan tentang keberagaman yang ada di keluarga. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan membuat kalian paham akan materi yang ada di pembelajaran ini. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.